Sebagian besar dari kalian pasti punya yang namanya Instagram, dan gak sedikit juga yang punya second account atau akun lain yang digunakan sebagai pembeda identitas dengan akun utama. Nah, mungkin kalian menganggap itu hal yang wajar, karena saat ini juga banyak yang menggunakannya. Nah, sebenarnya ini sih wajar ya dari sisi psikologis, tapi ternyata ada sisi gelapnya nih. Dan sebaiknya yang memiliki second account ini lebih aware terhadap sisi gelap yang malah dianggap wajar karena kitanya nggak sadar. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang sisi gelap dari second account yang sebagian besar itu nggak disadari. Dan aku juga mau disclaimer bahwa video ini mungkin akan membuat kalian yang punya second account jadi nggak nyaman. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama tentang sisi gelap dari second account, di sini aku akan bahas sedikit tentang sebenarnya kenapa orang-orang banyak yang menggunakan second account. Nah, fungsi utama dari second account itu kan sebagai pembeda identitas atau persona dari akun utama yang dimiliki. Nah, jadi alasan utama orang-orang itu punya second account kebanyakan adalah sebagai media atau ruang di mana mereka lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Karena biasanya akun utama itu digunakan untuk jaga image atau hal-hal yang lebih profesional. Misalnya, akun utama itu lebih diperuntukkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, sementara second account digunakan untuk hal-hal yang lebih kasual dan untuk memposting hal-hal yang rasanya nggak bisa diposting di akun utama. Nah, jika seseorang memposting sesuatu yang mereka sukai atau sebagai hobi mereka di second account, misalnya mereka memposting art atau lukisan yang mereka bikin, itu tuh jelas tujuannya gitu. Nah, yang memiliki sisi gelap adalah ketika seseorang itu membuat second account atau akun lain itu sebagai bentuk kebebasan mereka dalam memposting hal-hal yang random. Misalnya mereka lagi galau, mereka memposting quotes galau, terus mereka juga membagikan aktivitas sehari-hari yang rasanya nggak bisa diposting di akun utama. Nah, aku tekankan di sini aku tidak menjudge bahwa itu adalah hal yang nggak normal atau nggak wajar, karena sebenarnya dalam sisi psikologis itu adalah hal yang wajar. Karena yang pertama ada teori identitas sosial. Jadi seseorang itu akan menyesuaikan perilaku diri tergantung keadaan sosialnya. Misalnya, di lingkungan kerja maka kita akan berperilaku profesional selayaknya di lingkungan kerja. Nah, ketika kita bersama teman dekat, maka kita juga berbeda perilakunya. Di second account ini, kita bisa menunjukkan sisi yang nggak difilter. Selanjutnya, keinginan untuk menjaga privasi dan menjaga keamanan psikologis. Jadi manusia itu ya beberapa mungkin akan merasa tertekan karena harus menjaga image di akun utama, gak bebas berpendapat atau gak bebas untuk berpenampilan. Nah, jadi mereka menggunakan second account untuk menunjukkan diri mereka yang rasanya tuh lebih real gitu, lebih percaya diri gitu. Dan mereka merasa bahwa ya lebih aman dan minim resiko untuk dijudge. Selanjutnya ada yang namanya teori pengelolaan kesan atau teori manajemen impresi. Nah, jadi manusia secara natural itu ingin mempengaruhi persepsi orang lain tentang diri mereka. Jadi secara nggak sadar, kita ingin membuat orang lain tuh memiliki sebuah persepsi yang baik, yang menarik gitu. Nah, dengan second account ini tuh jadi lebih mudah untuk dibuat. Selanjutnya, melepaskan diri dari tekanan sosial dan merasa lebih bebas. Nah, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa second account ini bisa dijadikan sebagai media untuk mengekspresikan emosi, misalnya lagi galau, lagi senang, dan lain-lain, tanpa khawatir untuk dijudge dan juga tanpa khawatir akan jumlah like dan komen. Karena orang-orang yang memiliki second account ini melihat second account itu sebagai ruang personal atau pribadi, di mana mereka ya lebih bebas aja berekspresi dan memposting hal yang mereka ingin posting. Selanjutnya, mencari perhatian dan validasi diri. Second account membuat mereka yang memilikinya itu jadi merasa lebih eksklusif. Jadi, ketika mereka mempunyai followers, mereka juga merasa bahwa followers ini akan merasa spesial karena mereka bisa melihat kegiatan yang diposting oleh si pengguna ini tadi, karena yang memfollow juga nggak akan sebanyak orang yang memfollow di akun utama. Karena mereka bisa menyeleksi atau memilih siapa yang akan mereka terima sebagai followers.
Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah, sebenarnya untuk apa sih second account ini? Untuk apa kita membuat persona yang berbeda dengan akun utama yang dimiliki? Untuk apa kita berusaha mempengaruhi persepsi orang lain tentang diri kita? Nah, selanjutnya di sini akan aku bahas tentang sisi gelap dari second account. Keanehan hidup dengan kehidupan ganda di sosial media. Nah, sebenarnya kalian pernah nggak terfikirkan atau berpikir kenapa memperumit hidup dengan menggunakan sosial media sebagai identitas dan menambahkan akun lain hanya untuk menunjukkan sisi yang berbeda? Untuk apa gitu? Kenapa gitu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir gak ada gunanya untuk hidup dengan sosial media sebagai bentuk identitas kita karena gak akan pernah ada ujungnya. Jadi coba saat ini, detik ini kalian tanyakan ke diri kalian sendiri kenapa kalian punya second account. Oke, selanjutnya personal tapi publik. Banyak orang yang memiliki second account ini mengklaim sebagai penggunaan pribadi atau untuk hal-hal yang personal dan private gitu. Nah, sebenarnya mereka ini ingin mendapatkan personal space tapi juga ingin mendapatkan perhatian, ingin dilihat oleh orang lain. Jadi ini merupakan bentuk paradoks di mana sesuai judulnya personal tapi publik. Ingin mendapatkan space yang personal tapi juga dalam bentuk publik. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan dengan butuh validasi. Jadi, orang-orang yang memiliki second account dengan alasan yang tadi aku sebutkan sebenarnya membuktikan keinginan untuk mendapatkan validasi dan pengakuan dari orang lain. Mungkin ingin mendapat pengakuan keren, otentik, dan lain-lain, bahkan di lingkup yang kecil. Nah, selanjutnya, bentuk narsisisme. Jika kita pikir-pikir, kita merasa begitu penting sebagai manusia, begitu diperhatikan sebagai manusia, sehingga kita merasa kalau misalnya kita memposting sesuatu di sosial media, itu tuh akan berdampak sangat besar gitu. Ketika kita memposting sesuatu yang random misalnya gitu. Nah, padahal realitanya nggak semua orang peduli dengan apa yang kita posting, kecuali kita adalah seorang public figure. Nah, kalau misalnya kita hanya orang biasa yang membuat second account karena merasa bahwa apa yang kita posting itu akan berpengaruh sebegitu besar, maka aku di sini memberitahu kalian bahwa itu salah besar. Selanjutnya, stalking dan kebebasan palsu dari second account. Jadi ada banyak ya second account yang digunakan untuk stalking, entah itu stalking mantan, entah itu stalking gebetannya mantan, dan orang-orang yang dibenci segala macam. Dan banyak juga yang menggunakan second account ini untuk menghujat orang lain, dan ini merupakan bentuk kebebasan palsu. Jadi kesimpulannya, second account ini malah membuat manusia jadi mempersulit sosial media. Kita berusaha menyeimbangkan dua persona atau identitas yang pasti bisa bikin stres karena bingung mau menunjukkan sisi yang mana dan kepada siapa. Jadi, kenapa kita memperumit diri kita sendiri sebagai manusia untuk hidup dengan nambah-nambahin kerjaan yang sebenarnya nggak begitu penting? Sosial media, atau terutama Instagram, itu tuh jadi simulator krisis identitas yang membuat manusia tuh bingung sebenarnya karakter kita itu seperti apa. Dan ini adalah problem yang sering terjadi pada usia remaja hingga dewasa. Karena orang-orang bukannya jadi karakter mereka sendiri, malah mereka berusaha menjadi orang lain, berusaha mengikuti tren, dan berusaha keren untuk mendapatkan validasi. Sosial media itu sebenarnya sudah banyak sekali masalahnya. Nah, ditambah lagi dengan akun lain atau second account yang makin memperumit manusia dan cara berpikirnya. Nah, jadi mulai sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri, jika kalian memiliki second account, sebenarnya untuk apa? Karena itu bisa jadi adalah sisi gelap dari diri kalian sendiri.